Hai adik-adik semua, kita ketemu lagi di ibadah online di kelas bayi, batita, dan kanak-kanak. Semuanya sudah siap untuk beribadah? Pastinya ya. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang sekolah minggu. Mohon berkati Cici Koko. Mohon berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang kita mau mulai memuji Tuhan. Yuk, semuanya kita lanjut berdiri ya. Supaya tambah semangat nyanyinya. Kita mau nyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Lompat ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, kita nyanyi lagi. Yang belum lompat, lompat ya. Tinggi-tingginya langit, siap lompat? Tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Iya, kasih Yesus itu luar biasa ya adik-adik, mengalahkan segalanya. Ya, kita sudah mengalahkan segalanya yang buruk ya dalam hati kita, dalam diri kita. Nah, sekarang kita menginginkan apa? Karena kita sudah mengalahkan ini, ku menang, ku menang. Dan semuanya bisa ya. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, oh, kita mengalahkan
merasakan kemenangan. Kita sudah mendapatkan kemenangan bersama dengan Yesus Tuhan. Ya, kita sudah happy semuanya ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Buang ke laut. Yes, semuanya sudah dibuang dosa-dosanya, malasnya juga ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Semuanya harus dibuang ya, dosa-dosanya, malasnya. Ini lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Sudah semuanya dibuang ya, dosa-dosa kita, semua rasa malas kita, yang suka marah-marah dulu kita buang ke laut. Nah, kita buang sama-sama pure. Ya, semuanya sudah jadi anak-anak yang baik. Ya, adik-adik. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu ya. Kita mau datang sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan kita mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang padamu, dari mengucapkan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari,
firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan belajarkan kami untuk mendengar firman Tuhan. Kasih Tuhan Yesus selalu ya, amin. Nah, kalian sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman. Kira-kira Cici mau cerita tentang apa ya? Apa yuk? Nah, sebelum Cici cerita, Cici mau nanya sama kalian. Siapa di antara kalian yang mengerti apa sih prajurit itu? Apa coba ayo? Siapa yang tahu? Makanan, Cik, makanan. Bukan makanan. Apa ya prajurit itu? Iya, prajurit itu adalah orang-orang yang dipilih di satu bangsa atau di satu negara untuk apa? Tugas mereka apa? Mereka punya tugas untuk membela bangsanya atau negaranya supaya apa? Tidak dijajah atau tidak dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka tidak dapat dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, tugas prajurit ini sangat berat. Iya, taruhannya nyawa. Mereka harus membawa senjata. Siapa yang di sini berperang bawa pisang? Enggak lah, masa perang bawa pisang atau bawa roti? Itu mah makan namanya, Cici. Itu sarapan, bukan perang namanya. Tapi kalau para prajurit mereka maju berperang, mereka pasti membawa senjata. Bisa senjatanya itu pedang, bisa tombak, bisa juga mereka bawa senapan atau juga bawa tembakan yang gede-gede, itu juga bisa. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama tentang kehidupan Bapak Yosua yang memimpin bangsa Israel. Wah, ketika Bapak Musa meninggal mati, Bapak Yosua lah yang menggantikan kepemimpinan Bapak Musa. Nah, suatu hari Tuhan berfirman kepada Bapak Yosua, Yosua, aku akan memberikan kota Yeriko kepadamu. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Baik raja-raja, baik semua kepunyaan mereka akan menjadi milikmu. Wah, seneng gak kalau kita menerima janji dari Tuhan bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain atau bangsa lain bisa menjadi kepunyaan kita. Senanglah pastinya. Bapak Yosua juga merasakan sukacita. Tetapi Tuhan juga berfirman dalam kehidupan Bapak Yosua bahwa Tuhanlah yang akan menyertai Bapak Yosua ketika mereka nanti bangsa Israel ini akan maju berperang, akan melawan bangsa atau orang-orang yang ada di kota Yeriko tidak sendiri. Tetapi Tuhan yang akan menyertai Bapak Yosua dan semua para prajurit. Wah, senang sekali pastinya ya. Tapi tahu nggak kalian, kalau kota Yeriko itu kota yang sangat kuat. Mereka punya tembok yang begitu kokoh. Mereka punya tembok yang begitu kuat. Nih, siapa di rumah kalian yang ada tembok? Coba di rumah kalian yang punya tembok nih, coba dorong. Bisa gerak nggak? Pasti susah banget dah kalau kita ngedorong atau merobohkan atau pengen masuk ke rumah orang. Pastinya kalau ada tembok susah banget itu masuknya. Gimana caranya kalau kita nggak akan hancurkan? Kalau kita nggak punya strategi atau bagaimana membuat cara supaya kita bisa masuk ke rumah orang atau menyerang kota-kota lain. Sama seperti Bapak Yosua saat itu, dia memikirkan bagaimana caranya supaya aku bisa menaklukkan atau bisa menang atas kota Yeriko, atas raja yang saat itu ada di kota Yeriko. Wah, gimana caranya ya gitu. Tapi Tuhan gak tinggal diam loh. Tuhan memberikan cara-caranya supaya apa? Bangsa Israel mendapatkan kemenangan. Karena saat itu orang-orang atau raja Yeriko juga merasa ketakutan loh dengan bangsa Israel. Karena apa? Semua perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan atas bangsa Israel melakukan begitu banyak mujizat, menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bisa terkalahkan. Itu raja
Raja Yeriko mendengarkan hal itu, dan orang-orang para prajurit orang-orang Yeriko juga mendengarkan hal itu. Itu yang membuat mereka takut. Mereka tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang disertai oleh Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya bahwa Yesus yang telah memberikan kepada kita kasih-Nya yang begitu luar biasa. Nah, kira-kira caranya seperti apa ya yang Tuhan berikan untuk Yosua, Bapak Yosua dan para prajurit-prajurit ini bisa mengalahkan orang-orang atau bangsa yang ada di kota Yeriko. Gimana caranya ya? Yuk kita lihat yuk kisah selanjutnya. Iya, ketika orang-orang Yeriko mendengar akan bangsa Israel, mereka ketakutan. Mereka menutup setiap pintu gerbang sehingga tidak ada orang yang keluar masuk. Kemudian Yosua mengumpulkan setiap para murid, prajurit, bahkan para imam yang harus membawa tabut perjanjian seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian para imam juga harus membawa 7 sangkakala yang harus mereka bunyikan ketika mereka akan mengelilingi kota-kota yang ada. Dan setiap para prajurit itu harus berbaris di depan para imam yang membawa sangkakala. Mereka harus melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah itu Yosua mengatakan, jangan ada yang bersuara. Jangan ada yang mengatakan apa-apa, tetapi lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekarang majulah, bergeraklah. Nah, mereka mulai mengelilingi kota itu. Mereka mulai berjalan seperti apa yang telah diperintahkan oleh Bapak Yosua, seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada Bapak Yosua saat itu. Di hari pertama, ini hari pertama mereka mengelilingi kota Yeriko. Tembok Yeriko mulai dikelilingi oleh para prajurit bangsa Israel. Mereka mengelilingi. Ternyata besar sekali loh tembok Yeriko itu. Kota Yeriko itu sangat besar sekali. Di hari kedua mereka melakukan hal yang sama. Mereka tetap mengelilingi 1 kali. Di hari ketiga, di hari keempat, di hari kelima melakukan hal yang sama, dan hari yang kelima, hari keenam, dan hari yang ketujuh hari yang berbeda. Iya, di hari yang ketujuh ini mereka mengelilingi 7 kali lamanya. Mereka harus mengelilingi sesuai apa yang diperintahkan oleh Bapak Yosua. Iya, ketika 7 kali mereka mengelilingi, mereka mulai meniupkan sangkakala. Wah, mereka mengelilingi itu selama 7 kali, kemudian bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, kata Yosua. Maka para prajurit itu disuruh atau diminta oleh Yosua untuk bersorak-sorai. Hai, hai! Mereka bersorak-sorai penuh dengan kemenangan. Mereka percaya bahwa ada mukjizat yang akan Tuhan nyatakan. Apa yang kalian lihat? Iya, ketika mereka bersorak-sorai, tembok itu mulai bergoncang, tembok itu mulai retak, tembok itu mulai rubuh. Di hari itu, tembok itu rubuh dan kemenangan terjadi atas bangsa Israel. Para prajurit itu mulai memasuki kota itu, mereka menyerbu kota itu. Mereka memusnahkan setiap harta benda yang ada di dalamnya. Mereka menghabiskannya, membakar setiap harta benda yang ada di dalamnya. Tetapi emas, perak, tembaga, dan besi mereka tidak bakar, tetapi mereka taruh di rumah Tuhan sebagai perbendarahan di rumah Tuhan. Demikianlah Bapak Yosua dan bangsa Israel mendapatkan kemenangan. Mereka melakukan peperangan bukan secara fisik, tetapi Tuhanlah yang memerintahkan bagaimana mereka harus mendapatkan kemenangan. Iya, akhirnya bangsa Israel memenangkan peperangan itu. Apakah mereka maju dengan pedang mereka? Enggak. Apakah mereka maju dengan kekuatan mereka? Enggak. Tetapi Yosua dan bangsa Israel adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Sepertinya
itu nggak mungkin masa ngalahin kota Yeriko hanya cuman dengan mengelilingi kota Yeriko tanpa melakukan peperangan secara fisik. Tapi itu bisa dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu melakukan segala mujizat dalam kehidupan kita anak-anaknya. Yang penting kita tetap taat akan kebenaran firman, taat dan dengar-dengaran apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka setiap rintangan, setiap tantangan, setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti kita bisa lalui dan tetap memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan ada sukacita dalam kehidupan kita. Kita merasakan kehadiran Tuhan dan Tuhan bisa mengubah seluruh kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka memuji Tuhan, mereka menyembah dengan sungguh-sungguh, mereka bersorak-sorai, kemenangan didapatkan. Dan pada akhirnya tembok yang sepertinya kokoh, tembok yang kuat banget, pada akhirnya ketika bangsa Israel dengan sungguh-sungguh taat akan perintah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tembok yang kokoh itu bisa diruntuhkan. Wah, hebat kan Tuhan yang kita sembah? Hebat pastinya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu, apapun keadaanmu saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu melakukan segala mujizat dalam kehidupanmu. Oke, sekarang sebelum Cici akan tutup di dalam doa, kalian akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 11 ayat 4. Tua, engkau selalu mendengarkan aku. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Yohanes 11 ayat 4. Tua, engkau selalu mendengarkan aku. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Dadah. Nah, sekarang saatnya kita akan tutup ibadah kita, firman Tuhan kita di dalam doa. Cici akan berdoa untuk kalian, terus buka hatimu untuk kalian tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan terus memuji Tuhan sebab memang Tuhan layak untuk dipuji. Yuk, tutup mata, lipat tangan, Cici akan berdoa untuk kalian semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan berbicara dalam kehidupan kami. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang taat. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang terus percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Engkau mampu melakukan segala mujizat dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, perlindungan daripada Tuhan, terus menyertai kehidupan anak-anak-Mu dan setiap orang tua yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Kelas Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik Live Kids, apa kabarnya? Pasti pada sehat semua dong. Pengumuman minggu ini. Yang pertama, Kamis ini jam 10 pagi akan ada The Living Word Kids di YouTube channel Live Kids Bethlehem, yang pasti akan memberkati kita semua. So, jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Yang kedua, Koko mau mengingatkan untuk adik-adik yang belum mengikuti lomba membuat kostum pahlawan kemerdekaan dengan menggunakan bahan dan barang bekas. Masih bisa ya untuk upload fotonya hari ini jam 5 sore. Akan ada hadiahnya loh, berupa
3 voucher e-money untuk 3 orang pemenang. So, tunggu apa lagi adik-adik? Ayo upload foto kalian. Sekian pengumuman minggu ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Tetap semangat dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang adik-adik lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!